إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan tidak disandingkan dalam Al-Quran dengan nama bulan puasa, tetapi Ramadan disandingkan dalam Al-Quran dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Lalu ada apa dengan Al-Quran? Apa yang wajib untuk diketahui setiap muslim berkaitan dengan Al-Quran? Hal itulah yang akan sedikit disampaikan dalam kesempatan Jumat kali ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, minimal ada 7 hal berkaitan dengan Al-Quran yang wajib diketahui setiap muslim, sedikit apalagi banyaknya. Yang pertama adalah berusaha selalu membenarkan bacaannya. Kedua, merutinkan bacaannya. Yang ketiga, selalu terus berusaha sedikit banyak menghafalkannya. Yang keempat, mempelajari arti terjemahannya. Yang kelima, mempelajari penjabaran maknanya atau tafsirnya. Yang keenam, berusaha semaksimal mungkin mengamalkan dan menerapkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, berusaha memperkenalkan, yaitu mendakwahkannya kepada halayak ramai. Kita berharap dengan mengambil sedikit bagian dari setiap poin yang 7 tersebut, kelak Al-Quran bisa menjadi pembela kita di hari kiamat. Karena yang harus kita takutkan, ada kalanya Al-Quran di hari kiamat bisa menuntut seseorang untuk dijatuhi sanksi dan hukuman yang berat. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Dan Al-Quran dapat menjadi pembela bagimu kelak di hari kiamat, atau sebaliknya menjadi bumerang yang bisa mencelakakanmu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan di antara yang wajib untuk diketahui berkaitan dengan Al-Quran adalah bahwa isi Al-Quran secara keseluruhan memuat seluruh aturan dan sebagai solusi jalan keluar atas seluruh permasalahan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan di dunia. Semua diterangkan Al-Quran, ada yang secara rinci dan ada yang secara ringkas atau garis besar. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan di antara yang wajib untuk diketahui berkaitan dengan Al-Quran adalah bahwa tidaklah cukup hanya dengan Al-Quran saja. Tidak mungkin seseorang bisa benar Islam dan imannya. Tidak mungkin seseorang tahu cara salat,
cara puasa, cara berzakat, cara haji dan sebagainya hanya dilakukan dengan merujuk dari Al-Quran saja. Maka selain Al-Quran, kedudukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan tidak bermasalah adalah sesuatu yang sama kedudukannya dengan Al-Quran. Maka wajib juga seseorang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai rujukan pedoman hidupnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bahwa sikap, ucapan, perbuatan, tindak tanduk dan sepak terjang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan dari Al-Quran 30 juz. Ketika Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh para sahabat Rasulullah, apakah akhlaknya Rasulullah? Maka Sayyidatina Aisyah menjawab bahwa kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengamalan isi semua kandungan Al-Quran. Maka mustahil jika ada muslim yang bisa menjadi radikal atau teroris atau perusak persatuan NKRI jika ia mengamalkan Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Mustahil ada seorang muslim hidup tidak akur dengan sesama manusia, walaupun mereka tidak seiman dan tidak seagama dengan mereka. Itu hanya sekedar segelintir oknum umat Islam saja yang mereka belum mengerti isi kandungan Al-Quran ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah setiap waktu dan keadaan bahwa jadikan waktu kita disediakan untuk berusaha mempelajari isi kandungan Al-Quran dan juga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, sehingga kita berharap kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر.